Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judul 002 seri Apologetika Yesus versus Iblis. Berani makan racun nggak? Umat Kristen dapat 100 istri di surga. Kita akan langsung aja tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Kalau benar imannya itu terhadap keimanan Kristen itu benar, maka memegang ular dan meminum racun yang mematikan, dia tidak akan mati. Tapi di sini, di Matius 19:9, Anda akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Perhatikan ya, iblis dalam menyerang Yesus yang adalah Tuhan, dia pakai ayat Alkitab. Jadi nggak heran kalau ada orang menyerang Kristen kemudian pakai ayat Alkitab. Bentar, ini mau saya bahas dulu ya. Gini loh, kita harus lihat konteksnya ya. Kalau kan dalilnya adalah iblis menyerang Kristen dengan memakai ayat Alkitab. Artinya kan poinnya adalah ayat Alkitab itu semacam senjata yang dipakai iblis untuk menyerang Kristen. Tapi jangan lupa ya, pendeta juga pakai ayat Alkitab. Tapi lucunya pasti dikatakan bukan untuk menyerang Kristen, tapi untuk mengajarkan Kristen. Nah, jadi dalam artian ya kita harus lihat dulu ini ya, Luis ini ya kenapa poinnya kok dikaitkan dengan ustaz kita tadi atau mualaf tadi. Yang pertama kan Ustaz Suarsono, yang kedua adalah mualaf. Jadi kenapa kok dikaitkan ke situ gitu kan? Nah, jadi ini seakan-akan menyamakan bahwa selain pendeta atau umat Kristen itu yang pakai Alkitab, senjata Alkitab itu ya sebagai senjata itu adalah sama kayak iblis gitu. Jadi sebagai alat untuk menyerang Kristen, ya kan? Nah, padahal kita perlu pahami ya. Kita tuh kan harusnya kalau melihat suatu anggaplah kita itu adalah senjata gitu. Kita harus lihat jangan berpatokan pada dogma dulu ya. Kita tuh ibaratnya kita tuh harus posisi yang netral. Posisi yang tidak berpihak di pihak iblis, nggak berpihak di pihak dogma. Karena dogma adalah suatu bentuk dari kerangka yang diciptakan manusia, yang dibuat manusia untuk menentukan kalau ayat Alkitab ini begini tafsirnya gitu. Nah, makanya harus keluar dari dogma itu agar kita tuh berdiri posisi netral, ya kan? Nah, karena jangan apa-apa dikit-dikit semua dikaitkan dengan iblis gitu kan? Oh jadi kalau nggak sesuai dengan dogma berarti di iblis. Nah di situ kacau pikir guys. Ini semua tuh harus ikut pada dogma, di situ kacaunya. Karena apa gini ya? Karena dogma yang Luis yakini, saya sering sampaikan ya dalam arti kata saja. Contoh. Arti kata menggenapi aja mereka sudah tidak paham. Arti kata menggenapi. Dogma mereka kan menggenapi itu artinya adalah mengganti atau merubah. Jadi dogma mereka ya Yesus menggenapi perjanjian lama dengan perjanjian baru dengan merubah atau mengganti hukum perjanjian lama dengan perjanjian baru sehingga perjanjian lama tidak berlaku lagi diganti dengan perjanjian baru. Padahal arti kata menggenapi itu tidak ada hubungan dengan mengganti atau merubah ya, tapi menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Dalam artian kalau menambah sehingga lengkap atau genap itu tidak ada poinnya menyangkut mengenai pengurangan atau penggantian sedikit pun. Nah ini berhubungan dengan Yesus, kata-kata Yesus yang berkata bahwa janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kita tuh tidak boleh menyangka bahwa dia tuh datang untuk menyediakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Gak boleh kita menyangka. Nah faktanya kan dogma mereka itu malah menyangka seperti itu, bahwa Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi dan menggantinya dengan perjanjian baru. Karena hukum Taurat dan kitab para nabi itu adanya di perjanjian lama. Nah, jadi justru mereka malah menyangka guys, karena mereka tidak memahami arti kata menggenapi. Maka Yesus katakan tegaskan lagi ya, sesungguhnya aku datang bukan untuk meniadakan. Jadi dia datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Nah, menggenapi tidak ada hubungan dengan meniadakan, ya. Artinya perjanjian lama itu digenapi dengan perjanjian baru alias tidak ditiadakan. Jadi tidak ditiadakan dan janganlah kita menyangka bahwa itu ditiadakan.
Nah, itu poinnya. Makanya mengenapi itu harus paham artinya, bahwa mengenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap atau genap. Jadi kalau mereka ini keluar dari konteks dogma, maksudnya itu sedikit netral saja, ya kan? Nggak usah terlalu ke kanan, ya, karena dogma ini adalah tafsir manusia, sehingga manusia nafsu bisa salah, bisa benar, bisa salah, gitu kan? Nah, kita kan dilihat sebagai manusia yang cerdas, yang tentu punya logika. Nah, kalaulah arti kata saja sudah tidak sesuai dogma, ya, dogma yang menunjukkan bahwa arti kata itu tidak sesuai dengan terjemahannya, ya kita tinggalkan dogma itu, gitu loh. Berdiri di posisi netral. Jadi jadi tidak seperti Louis yang berpikiran bahwa dia menyampaikan bahwa kayak Ustadz Suarsono tadi dan Mualaf tadi membahas Alkitab itu tentu karena berbeda dengan dogma dia yang dia yakini nggak seperti itu, makanya disamakan dengan iblis, guys. Di situ letak kekacauan berpikirnya. Hanya karena tidak sependapat, tidak sesuai dengan dogma dia, lalu dikaitkan dengan iblis. Jadi dikaitkan atau dibikin sama posisinya seperti iblis yang menggunakan Alkitab sebagai senjata untuk menyerang Kristen. Di situ letak absurd dalam berpikirnya Louis Prasetyo ini, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Louis Prasetyo. Kita akan bahas dalam apologetika series. Jadi saya akan membahas apologetika secara berkesinambungan. Dan saat ini saya mau membahas tentang apologetika yang Yesus lakukan kepada iblis. Loh, kok bisa ada apologetika Yesus kepada iblis? Jadi memang sebenarnya apologetika itu Yesus sudah lakukan. Nanti kita akan bahas beberapa waktu ke depan tentang apologetika yang Yesus lakukan selama ia hidup. Dan yang pertama ini kita akan bahas soal Yesus yang Jadi Yesus disamakan dengan apologetistan. Luar biasa, guys. Yesus seorang nabi, ya, tersebut, ya. Kalau mereka Tuhan bahkan, kan. Jadi kalau kita sebut Yesus itu kan nabi, berarti dia setara dengan Musa, dengan Nabi Muhammad, dengan Ibrahim atau Abraham, dengan Salomo dan sebagainya. Nah, itu nabi-nabi itu tidak lagi berapologet, ya. Tapi sudah pada tahap menyampaikan firman Tuhan, ya. Apa yang Tuhan sampaikan melalui dia sampaikan apa adanya, gitu. Ya, jadi tidak berapologet lagi, tidak menafsirkan ayat lagi, tapi dia sudah paham tafsirnya. Karena ya dia yang menyampaikan pesan Tuhan. Gimana bisa dia yang menyampaikan firman Tuhan itu masih ya, kalau kita sebenarnya apologetnya adalah suatu bahasa yang menurut saya itu kurang tepat digunakan untuk seorang nabi, apalagi mereka itu anggap dia Tuhan, gitu kan. Karena ya itu tadi kita kan masih bisa dikatakan belajar berapologetika, tapi kan Nabi tidak lagi belajar berapologetika. Dia tuh ketika menerima firman dari Tuhan dan menyampaikan kepada kita, itu dia sudah dikasih Tuhan dahulu, gitu. Udah paham betul dia, karena Tuhan tidak mungkin menyampaikan sesuatu kepada nabinya untuk sampaikan kepada kita tuh dalam kerangka konteks nabinya tidak paham. Karena nabinya ujung tombak dia. Jadi Tuhan tuh ujung tombaknya nabi. Jadi yang diharapkan untuk menyampaikan firman kepada kita, sehingga nabi itu pastilah paham dengan apa yang disampaikan, gitu, guys. Karena dia adalah pilihan Tuhan, nabi itu pilihan Tuhan. Nah, kalau umatnya boleh saja tidak paham, karena umatnya. Tapi ini nabi, pembawa pesan Tuhan, ya kan? Nah, pastilah paham dengan apa yang Tuhan sampaikan pesan itu kepada dia, dan dia sampaikan kepada kita semua, guys. Apologetika kepada iblis, karena iblis menyerang beberapa hal, mempertanyakan, menantang, dan kemudian Yesus menjawabnya dengan cara yang elegan. Mari kita langsung aja bahas bagian ini. Saya mengajak kita membahasnya di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama, ya, sampai dengan ayat yang ke-11. Dan ayat yang pertama ini di mana Yesus berapologetika kepada iblis, yang mana iblis menyuruh Yesus untuk mengubah dari batu untuk menjadi roti. Dan kita akan lihat bagian ini. Di dalam Matius 4 ayat 1, ya, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Jadi kalau kita ketahui, ya, kalau dia berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Artinya dia cuma manusia biasa, karena dia bisa lapar. Karena Tuhan tidak mungkin lapar, gitu, ya kan. Nah,
Lalu kok bisa Tuhan dibawa ke padang gurun untuk dicobai iblis? Jadi logikanya kok berani iblis sama Tuhan itu loh. Sama seperti kok berani manusia itu mencelakai Tuhan, membunuh Tuhan di tiang salib, kok berani gitu. Nah, logikanya jangan lagi Tuhan. Kita coba ada bayangkan ya. Anda bayangkan makhluk Tuhan yang seram-seram lah, makhluk Tuhan yang mengerikan di dunia. Kita ambil contoh, saya mungkin termasuk orang yang takut kepada binatang, ya anggaplah ular misalnya. Nah, itu jangankan saya tuh karena ada kasus ya, berapa orang meninggal dipatuk ular gitu kan, pawangnya bahkan. Apa namanya? Kalau Anda takut pada sesuatu di dunia makhluk ciptaan Tuhan saja, jangankan Anda tuh untuk mencobainya, mendekati saja ada ogah gitu kan, logika sederhana. Nah, kalaulah iblis tahu itu adalah Tuhan, ya masa iblis berani mencobainya, ya kan? Kalau manusia tahu itu Tuhan, kok manusia tuh berani mencobai mencelakai Tuhan dengan membunuhnya gitu? Ini kan tidak masuk akal, guys. Jangankan lagi Tuhan, kita bicara mengenai apa yang Anda takuti di dunia. Gak usah lagi yang paling Anda takuti, yang Anda agak takutkan saja. Kayak contoh, kayak ada orang fobia terhadap lipas misalnya, kecoa. Itu kan tidak berbahaya kecoa itu, guys. Tapi karena dia begitu takut parnonya, dia nggak mau. Jangan lagi untuk mencobai kecoa. Mendekati saja ogah dia, nampak saja ogah dia. Nah, ini Tuhan, guys. Nah, bayangkan di situ kita logika kita tuh adalah tersentak gitu, terhenyak. Kok bisa kita percaya kepada sesuatu yang iblis saja berani mencobainya, manusia berani membunuhnya gitu, guys. Ya, itu yang harus Anda pakai dengan logika, ya. Masa Tuhan itu kalah sama kecoa gitu, ya. Ini bukan menghina Tuhan ya, tapi kita pakai logika. Kita kan harus ada perbandingan gitu kan, yang mana kita tuh harus paham lah, karena Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita bukan hanya kita kasihi atau kita cintai, tapi juga harus kita takuti. Kenapa? Kalau Anda tidak takut pada Tuhan, Anda akan cenderung untuk melanggar aturan Tuhan. Sama kalau Anda misalnya tidak takut kepada orang tua Anda, ya, atau Anda tidak takut kepada bos Anda di kantor, Anda akan cenderung untuk, walaupun Anda sayang sama dia, cinta sama dia, tapi Anda tidak takut, Anda akan cenderung untuk melanggar perintahnya. Makanya rasa cinta dan rasa takut itu harus berdampingan. Kepada orang tua tuh Anda cinta dan sekaligus takut. Pada Tuhan juga begitu, pada bos juga begitu. Nggak cukup hanya cinta saja, guys, gitu kan? Nah, perlu rasa takut juga. Makanya kayak rasa takut itu ya, itu akan membuat orang itu bahkan berusaha untuk keras agar supaya dia tuh selamat dari apa yang takuti dia. Contoh, ini kasih contoh guys ya, kita sudah banyak kasih contoh gitu. Dulu ketika saya SMP itu, saya kan adalah termasuk orang yang cinta damai. Saya nggak suka berantem gitu kan. Nah, jadi saya tuh nggak pernah ada musuh, guys. Tiba-tiba ada seorang teman yang bukan teman juga sih, ya teman sekelas lah, tapi saya nggak akrab sama dia gitu kan. Yang suka nantangin orang berantem. Nah, saya waktu itu karena saya tidak pernah punya pengalaman berantem, dan saya itu memang nggak mau jadikan seperti pecundang. Saya tuh paling malas kalau kalah, guys. Ya, prinsipnya adalah saya kok bisa harus menang, jangan sampai kalah. Apalagi ini berantem, dan saya tuh tidak pernah berantem sebelumnya di waktu SMP itu ya. Sehingga saya harus saya takut harga diri saya itu akan ternodai ketika saya nanti berantem kalah gitu. Nah, karena ketakutan itu ya, bukan takut sama orangnya ya, bukan. Saya nggak takut sama orangnya, tapi saya takut kalau saya kalah, sampai kalah gitu. Nah, ada bayangkan ya, saking takutnya saya sakit takutnya kalah, apa yang terjadi? Pulang sekolah itu, guys. Siang-siang ya, pulang sekolah itu. Saya kan biasanya pulang ke rumah, dan itu saya tuh pulang ke rumah tuh jadi waktu itu saya pulang ke rumah, saya tuh biasanya istirahat. Biasanya saya main game, saya main bola di lapangan. Tapi tidak, hari itu kebetulan itu hari Sabtu ya, jadi masih ada waktu minggu itu libur. Jadi saya tuh masih bisa. Saya biasanya hari Minggu tuh ya di rumah aja, atau mungkin main ke tempat nenek, atau ya saya punya nenek gitu kan, 2. Saya kadang main ke salah satunya. Nah, waktu itu saya saking takutnya kalah, guys ya, kalah berantem gitu kan, karena itu bagi saya harga diri kan, karena saya nggak pernah berantem, jadi saya nggak tahu rasanya berantem gimana gitu kan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mengisi penuh-penuh
tas saya, ya. Saya isi penuh-penuh tas saya dengan buku-buku. Dan waktu itu saya punya barbel. Saya punya barbel yang kira-kira berapa? 5 kilo satunya ya. Jadi dua barbel itu 10 kilo. Saya masuk dalam tas. Jadi tas saya itu penuh dengan barbel sama buku. Anak kelas berapa? Kelas 2 SMP guys waktu itu. Kelas 2 SMP, Anda bayangkan ya. Mengisi penuh tasnya dengan buku dan barbel. Berat sekali tas saya guys. Jadi berat sekali pokoknya bagi anak kelas 2 SMP. Nah, waktu itu rumah saya jarak ke tempat nenek saya. Biasa kan saya tuh suka naik bus kota. Naik bus kota waktu itu ya. Karena cukup jauh jaraknya. Saya harus naik angkot dulu ke tempat bus kotanya, baru naik bus kota ke rumah nenek saya. Nah, jadi waktu itu kalau naik bus kota mangkot tuh hampir makan waktu sejaman, guys. Ya, kurang lebih hampir sejaman lah. Kurang dari sejam lah, nggak sampai lebih, guys. Nah, waktu itu saya jalan kaki biar latihan, sambil latihan itu kan. Jadi di rumah saya latihan push up, ya juga sempat nimba ember gitu kan, nimba air, ya semacam ya sempat lah apalah, jadi tiba-tiba jadi rajin gitu kan, yang yang nggak biasa nggak pernah nyalin air ke ember ya kan, karena memang ember itu kan harus penuh, karena kami kan nggak ada sumur, jadi takutnya air mati, karena waktu itu kami masih pakai air pump ya, sekarang kan udah pakai pompa air, jadi takutnya air mati, jadi itu memang harus penuh ember. Jadi biasanya bukan saya yang ngerjain itu, biasanya mama saya, jadi waktu itu saya ngerjain. Ya orang tua heran kan, ini kok anak tiba-tiba rajin gitu kan. Saya isi semua ember penuh guys. Lalu saya makan, dan habis itu saya pamit mau pergi ke Panam, ke tempat nenek saya. Itu orang tua saya nggak tahu saya jalan kaki guys, nggak tahu. Jadi karena dia biasanya tahu saya tuh naik bus kota, jadi saya dikasih uang ongkos, tapi saya nggak gunakan ongkos untuk naik bus kota sama naik angkot, tapi saya jalan kaki. Karena kan ya, yang naik bus sama angkot tuh memakan waktu hampir sejam. Nah, di waktu itu saya ingat betul, saya berangkat antara kurang lebih jam 3 guys. Karena pulang sekolah kan jam 1, nyampe rumah setengah 2, makan nimba air itu ya, mengisi ember itu mungkin ya kurang lebih jam 3 kurang lah guys. Itu saya mulai start berangkat. Dari tempat saya itu ya, kalau Anda yang pernah tinggal di Kota Baru, Anda akan tahu daerah namanya Pintu Angin, dekat Masjid Agung An-Nur. Nah, situ saya berangkat mulai start guys. Terus menyusuri jalan ini, bagi Anda yang tahu daerah Pekanbaru ya. Lalu menyusuri jalan dari Masjid Agung An-Nur itu ya, rumah saya kan di depan Masjid Agung itu ada sama polisi, di situ saya tinggal. Itu saya susuri jalan Sultan Syarif Kasim, lalu belok ke jalan Hang Tua, terus ke Sudirman. Terus jalan Sudirman itu saya susuri terus nih guys, sampai jalan Arifin Ahmad. Lalu saya masuk Arifin Ahmad, terus sampai ujung, sampai jalan Aringka. Belok kiri, Aringka masuk ke jalan Gang Wira Swasta, masuk terus dalam ya, sampailah ke rumah saya. Nah itu dari jam 3 kurang jalan kaki guys ya, panas-panas gitu. Saya bekal cuman ada air minum ya, 1 botol itu ya, minum jalan. Tas penuh berisi barbel sama buku-buku. Saya sampai itu ini agak sedikit melebar ya, tapi nggak apa-apa lah, sambil kita cerita sedikit gitu kan. Jadi saya sampai sana tuh kira-kira jam hampir maghrib lah guys, hampir maghrib guys, jam 6 lewat. Berarti habis 3 jam lebih kan. Itu jalan kakinya bukan pelan, kencang guys, karena saya juga ngejar waktu. Takutnya nanti ini sambil latihan juga kan, jadi agak setengah berlari lah. Masih pakai sepatu, masih pakai guys, baju sekolah guys. Baju sekolah karena alasannya saya karena saya tahu ini baju tanggung kotor gitu kan, jadi ya kotorin sekali. Nanti saya alasannya mandi di sana aja gitu, di rumah nggak mandi dulu karena buru-buru guys, karena di sana saya pingsan guys. Anda bayangkan tuh, baru sekitar saya lupa berapa jam kemudian saya dibangunkan siuman gitu kan. Nah, itu bukti kalau ketakutan itu bisa membuat kita tuh jadi sesuatu yang luar biasa, melakukan sesuatu yang di luar dari batas yang biasa kita tetapkan. Kita lampaui batas itu guys. Nah, itu kenapa Tuhan terus dia harus ditakuti ya, karena kalau ini hubungan dengan kenapa Tuhan harus ditakuti, karena Anda tidak takut kepada sesuatu itu, bukan soal Tuhannya juga, tapi ancaman hukumannya yaitu neraka tadi, maka Anda akan berusaha untuk berbuat yang terbaik gitu. Kalau Anda takut, kalau Anda takut ya Anda akan slow aja gitu kan, neraka itu nggak ada kok. Jadi itulah pendapat orang ateis itu berbahaya, sehingga dia tidak takut Tuhan dan dia tidak melakukan seperti yang saya lakukan tadi, menabrak batas untuk untuk menghilangkan ketakutannya gitu kan. Nah, jadi bayangkan kalau Tuhan itu tidak ditakuti gitu kan, itu menjadi masalah. Jadi iblis ini kan tidak takut kepada Tuhan. Di situ aneh logika guys, kok bisa gitu kan. Nah, jadi kita akan bacakan ya. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah,
Artinya kan dia mencobai seseorang yang penting, yaitu nabi, guys. Nabi, ya kan? Nah, nabi. Yesus tuh bukan nggak bisa ngubah batu menjadi roti, bisa atas izin Allah gitu kan, atas izin Tuhan bisa. Tapi nggak enak caranya kalau ditantang gitu kan. Karena gini, Yesus tuh kan sudah pernah membuktikan beberapa kali kalau dia tuh bisa, jangan ubah batu jadi roti. Dia pernah ngasih makan orang pakai pakai ikan yang hanya sepotong, berapa potong jadi banyak gitu kan, dengan roti yang berapa biji jadi banyak gitu kan. Dia sudah pernah buktikan juga beberapa mukjizat lainnya. Jadi karena konteksnya iblis ini adalah mencobai Yesus dalam artian memang untuk menjerumuskan. Niat kita bisa lihat, niat Yesus itu memang untuk menjerumuskan. Niat iblis untuk menjerumuskan. Karena kita tahu yang namanya iblis itu ya, kita harus tahu bedanya konteks iblis. Jadi gini loh guys ya, pertama kali kita harus bedakan ya, meskipun kelihatan sama caranya ya. Karena gini, bukan hanya iblis pakai ayat kitab ya, bukan hanya Ustaz Suarsono, bukan hanya Muhammad Fadli pakai ayat kitab, pendeta juga. Nah, kita harus lihat siapa mereka ini, siapa Ustaz Suarsono, siapa Muhammad Fadli, siapa iblis, dan siapa Yesus gitu kan. Nah, siapa Luis Persito, siapa pendeta gitu. Nah, kalau lah iblis, kita nggak bisa samakan dengan pendeta, dengan ustadz, dengan mualaf. Kenapa? Karena iblis kita tahu motifnya. Iblis itu memang dipastikan masuk neraka. Ya, dipastikan iblis itu. Semua sepakat. Islam sepakat, Kristen sepakat, iblis masuk neraka. Nggak ada yang nggak sepakat kan? Nah, iblis memang semuanya sepakat dia masuk neraka. Beda dengan kita Islam meyakini bahwa Kristen masuk neraka, dan juga sebagian umat Islam yang timbangan dosanya berat, dia akan masuk neraka dulu sebelum masuk surga. Dan umat Islam meyakini bahwa umat Islam akan masuk neraka gitu kan. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak sepakati bersama. Tapi kalau iblis kan semua sepakat dia akan masuk neraka. Jadi kita semua pasti sepakat kalau iblis ini memang pasti mencobainya, tujuannya untuk agar memang ya untuk main-main saja gitu, untuk menjerumuskan Yesus. Karena Yesus nih ya, kenapa gini ya, kenapa Yesus coba untuk dicobai? Karena iblis ingin membuat Yesus ini adalah sebagai manusia pilihan tuh gagal. Ibaratnya dia tuh tergoda. Sama seperti Anda tahu ya, ada nabi yang coba digoda juga gitu kan. Nabi-nabi yang ya kayak Nabi Abraham tuh kan dicobai Tuhan juga. Jadi yang cobai Tuhan malah bukan iblis kan. Jadi Abraham itu dan istrinya tuh dicobai dengan cara tidak punya anak hingga tua. Itu kan namanya percobaan. Bagaimana seorang nabi, orang yang mulia itu bisa nggak punya anak, minta anak susah sekali, hingga tua nggak punya anak. Itu kan cobaan namanya. Atau kayak nabi apa tuh yang dicobai dengan yang sekitar berapa tahun saya lupa ya, yang dia tuh hidup senang, lalu kebalikannya segitu juga jumlah tahunnya dia tuh mengalami hidup susah, sampai dia tuh kehilangan anaknya, hartanya, bahkan tubuhnya kena penyakit. Nah, itu kan suatu cobaan juga. Cuman yang coba bukan iblis tapi Tuhan, untuk melihat bagaimana dia ini taat gitu kan. Apakah dia ini tidak ibadahnya dia tuh tidak bergeser lah gitu, sebagai walaupun nabi tetap itu adalah manusia ya, bukan Tuhan dan bukan malaikat. Jadi Tuhan walaupun dia memilih itu tentu diuji juga gitu. Dan kali ini yang diuji Yesus adalah iblis. Jadi sesuatu yang bisa diuji itu pastinya bukan Tuhan. Itu logika pertama ya. Seseorang yang bisa diuji itu pasti bukan Tuhan. Karena ya, yang menguji itu adalah Tuhan sendiri, dan karena Tuhan itu jadi Tuhan itu menguji manusia atau apapun itu untuk melihat ketaatannya gitu kan. Nah, kalau iblis menguji manusia untuk melihat apakah ini bisa dibawa ke dia, apakah bisa diselewengkan dari perintah Tuhan gitu. Jadi sama kayak guru ya, guru kan bisa diuji oleh murid nggak bisa menguji guru dalam artian karena guru penguji. Maksudnya dalam artian kalau kita tempatkan guru di posisi kayak Tuhan gitu kan, sesuatu yang harusnya tukang uji gitu. Karena gimana pun kalau dia mungkin Anda bayangkan guru kan bisa lebih bodoh daripada murid. Ini konteksnya kita yang normal aja lah gitu kan. Guru tuh lebih pintar dari murid. Makanya kita ngomong guru yang benar ya, bukan guru yang main-main. Guru yang kompeten gitu. Sehingga hampir mustahil guru tuh lebih pintar, murid lebih pintar dari gurunya.
Jadi anda tuh jangan coba anda tuh normal dulu gitu kan, jangan membayangkan sesuatu khayal yang aneh-aneh gitu kan. Jadi kita anggap posisi guru lebih tinggi pada murid seperti Tuhan lebih tinggi pada nabinya. Nah jadi tugas tugas guru lah menguji muridnya. Jadi guru menguji murid untuk melihat apakah murid ini patuh sama dia gitu. Disuruh kerjakan PR, disuruh jangan merokok segala macam lah. Lalu ada teman-temannya atau orang luar yang pengen menguji dia, mencobai dia agar dia tuh tidak taat pada gurunya, agar membangkang sama gurunya. Jadi diuji lah kan. Kalau kamu kalau memang hebat, nih ada rokok, ya kan? Silakan merokok gitu kan. Ya ibaratnya sesuatu adalah kalau memang guru kamu itu pintar, ya coba kamu kalau kamu guru itu memang pintar, coba kamu ya buat sesuatu lah sehingga gurunya ini menjadi marah gitu guys, ya kan, kepada dia. Karena kalau kita tadi kan mencoba Yesus kan berarti seakan-akan membuat kayak guru itu nggak mampu. Kalau ini kan Tuhan akan menolong Yesus kalau Yesus nanti kalau Yesus akan ubah batu jadi roti kan berarti kan Tuhan akan menolong dia. Berarti seakan-akan Yesus itu memang beneran punya mukjizat gitu. Jadi kayak murid ya, kalau memang gurunya tuh memang cerdas, coba deh jawab soal ini gitu kan. Kalau memang dia bisa jawab, berarti memang dibantu sama gurunya gitu. Nah, jadi memang kita tahu betul niat iblis itu memang untuk menjerumuskan Yesus, sehingga beda dengan orang yang mencari kebenaran. Karena iblis pasti tidak mencari kebenaran. Dalam konteks ini, iblis itu tidak ada cita mencari kebenaran, karena dia tahu yang benar, tahu dia. Iblis tahu yang benar, guys, tahu dia. Tapi dia memilih untuk masuk neraka, karena iblis itu kan dipastikan masuk neraka. Ibaratnya nggak ada lagi garansi bagi iblis untuk tobat. Ingat ya, yang bisa tobat dari satu adalah manusia. Iblis nggak punya peluang itu. Sehingga iblis itu sebagai posisi orang yang sudah pasti terkunci posisinya di neraka, seperti orang yang di dunia ini ibaratnya posisinya tersangka. Dia tuh udah pasti masuk penjara. Itu nggak ada lagi cerita dia tuh mencari kebenaran, nggak ada. Karena dia tahu dia pasti salah, karena buktinya dia masuk ke penjara. Jadi udah dipastikan masuk penjara. Kalau orang-orang yang ya kayak narkoba yang ya belum diputuskan masuk penjara, ibaratnya masih bisa tobat lah, dikasih kesempatan tobat. Kalau kamu berhenti dari narkoba, kamu tidak jadi masuk penjara. Nah, kalau iblis kan tidak gitu. Iblis sudah pastikan masuk penjara atau neraka gitu kan. Jika posisi iblis itu nggak sama seperti Ustaz Suharsono, nggak sama seperti mualaf tadi, yang memang mencari kebenaran. Karena posisi Ustaz Suharsono sama mualaf tadi kan posisinya tidak seperti iblis yang dipastikan masuk neraka. Kita ngomong yang sepakat ya, bukan yang nggak sepakat. Konteksnya yang sepakat dulu, bukan yang nggak sepakat. Karena kalau kalian katakan pasti masuk neraka Ustaz Suharsono sama mualaf, itu versi kalian. Versi kami justru kalian masuk neraka. Nah, kita ambil sepakat. Jadi kita harus tempatkan pada tempatnya, yaitu yang sepakat iblis saja yang masuk neraka. Nah, jadi jangan samakan posisi iblis mencobai Yesus dengan posisi Ustaz Suharsono memakai Alkitab dan mualaf tadi. Itu beda konteks ya. Jadi kalau lu sih paham bedanya iblis dengan manusia, dia harusnya ngerti. Gak bisa menyamakan antara iblis mencoba Yesus dengan Ustaz Suharsono dengan menggunakan ayat yang tadi ya dia sampaikan dengan Ustaz Suharsono dan mualaf tadi menggunakan ayat, guys, beda sekali gitu. Ustaz Suharsono dan mualaf tadi ngajak kita untuk cerdas, ngajak kita tuh untuk kepada kebenaran, karena mereka sudah menemukan kebenaran. Iblis kan tidak menemukan kebenaran. Dia tuh sudah tahu itu salah, dia tahu itu benar gitu. Cuman dia tuh masih ngeyel, guys. Dalam artian udah yakin, karena dia tuh kan udah pasti masuk surga. Jadi nggak ada lagi yang dia tuh yang seperti kita yang masih bisa berdebat. Kita masih bisa berdebat tentang apa ini benar apa salah. Kalau bisa nggak bisa berdebat lagi. Dia sudah tahu pasti kalau yang mengikut Yesus benar dan yang tidak ikut dia salah gitu kan. Dalam konteks kenabian ya, itu perlu dipahami. Jadi menyamakan iblis dengan satu selain dia kayak manusia siapapun itu adalah suatu hal suatu hal yang absurd gitu kan. Nah, apalagi kalau gini ya, tujuan Ustaz Suharsono dan mualaf itu bukan untuk menghancurkan Kristen, bukan ya, tapi membawa orang agar mereka itu kepada kebenaran. Iblis beda, iblis sudah tahu dia masuk neraka, sehingga harusnya dia kan kalau dia tahu ibaratnya kalau dia tahu dia pasti masuk neraka, ibaratnya itu tidak lagi keraguan pada dirinya, harusnya dia tidak ngajak orang dong, tapi dia faktanya ngajak orang dan berusaha menyelesaikan manusia pilihan bernama Yesus. Artinya
itu adalah sesuatu yang pasti. Beda sama Ustaz Swarsono dan Mualaf tadi yang masih 50-50 karena berdasarkan keinginan masing-masing gitu kan. Jadi sesuatu yang pasti nggak bisa disamakan dengan sesuatu yang tidak pasti. Nah di situ letak. Jadi Luisnya kalau ngerti dia nggak akan ngambil perbandingan yang tidak equal gitu, ya kan? Jadi kalau iblis itu harusnya dibandingkan dengan sesuatu yang pasti lainnya, yaitu kayak penjahat. Jadi orang yang udah pasti masuk penjara, lalu dia coba ajak orang lain supaya masuk penjara ke dia, itu baru. Jadi suatu hal yang disepakati bersama. Jadi iblis disepakati bersama masuk neraka. Kalau Ustaz Swarsono sama Louis atau saya atau Muhammad tadi itu nggak ada yang bisa memastikan masuk neraka karena masing-masing beda keyakinan gitu kan. Kita akan bicara dari dua sisi ya. Kalau dari kami memang pasti Louis masuk neraka. Bukan pasti juga ya karena dia punya kesempatan untuk dapat hidayah. Maksud saya itulah kalau dalam akidah itu adalah suatu kepastian. Kalau dia tidak memeluk Islam gitu kan. Kita juga begitu. Bagi dia itu kepastian. Kalau kita tidak percaya sesuatu gitu kan. Jadi hal seperti itu guys. Kalau iblis kan semua sepakat. Nah, itu poinnya. Ya wajar ya, sebagai manusia, sebagai tubuhnya kan manusia, ia bisa merasakan namanya lapar. Nah, tubuh manusia ya, berarti kan kalau rasa lapar itu dari dalam tubuh ya, bukan kan Inggris ya. Anda tahu ya, tubuh ini itu nggak bisa merasakan. Tubuh nggak bisa merasakan tanpa adanya komponen dalam tubuh ya. Nama kita sebut sebagai saraf ya. Jadi tubuh ini akan merasakan sesuai dengan apa yang hati kita rasakan ya. Misalnya kalau kita merasa galau, tubuhnya akan merespon dengan perasaan itu. Ini jangan salah. Yesus itu terdiri atas tubuh dan juga jiwa, hati. Jadi kita nggak bisa melihat Yesus sebagai suatu bentuk tubuh kosong, terpisah dari jiwanya, nggak bisa. Hati, jiwa Yesus seperti dengan tubuhnya. Ini kalau Yesus merasa lapar, ya itu bagian dari hati dia. Ingat perasaan dia loh guys. Jadi rasa lapar itu akan menstimulus otak sehingga itu akan akan berefek bukan itu ya. Kosongnya perut itu kan menstimulus otak agar menginginkan pisan kalau dia tuh lapar gitu guys. Jadi itu semua berhubungan ya, antara hati, pikiran sama tubuhnya. Nggak bisa Anda tuh karena itu kan lapar tuh ada perasaan lapar, ya kan? Sinyal sama kayak perasaan kalau kita lapar kan berarti artinya kita sudah selesai makan. Rasa kita tuh pengen pipis artinya kita harus pipis atau buang air. Atau rasa ngantuk kita harus tidur. Itu adalah rasa yang timbul akibat juga kayak rasa sakit. Kalau tubuh kita tergores kita akan merasakan sakit. Jadi nggak bisa dipisahkan antara tubuh dengan hati atau jiwa gitu. Ya kan, jadi kan kayak misalnya kayak orang yang sakit jiwa yang nggak waras itu kan tubuhnya biasanya nggak terawat gitu guys. Nah jadi apa yang kita rasakan orang galau juga begitu kan, dia kadang-kadang berbuat error, tubuhnya merespon dengan hal-hal yang error gitu. Kalau dia galau bisa tiba-tiba dia mau bunuh diri lah, tiba-tiba ada konsen bawa kendaraan kecelakaan lah dan segala macam gitu kan. Jadi nggak bisa dipisahkan antara hati, pikiran dan tubuh, nggak bisa guys. Nah kalau Yesus merasa lapar itu adalah perasaan berhubungan dengan hati ya. Bisa tidak bukan cuma lapar ya, perasaan yang Yesus tuju adalah misalnya kayak dia marah sama pohon ara karena pohon ara ini tidak berbuah kan, lalu dia kutuk pohon ara. Jadi mengutuk pohon ara adalah bentuk marah dia gitu kan. Jadi dan dia juga sedih gitu, ketakutan juga ketika ditambah Getsemani. Ini rasa takut, rasa lapar itu adalah bentuk rasa yang manusiawi ya. Berarti bukan hanya tubuhnya manusia tapi hatinya juga, jadi dia tuh merasakan apa yang manusia rasakan ya. Dia bisa merasa mengantuk, bisa merasa lapar, bisa merasa sedih, bisa merasa takut gitu kan. Nah jadi nggak bisa kita pisahkan Yesus tuh seperti tubuhnya saya terpisah dari hati dengan pikirannya, nggak bisa guys. Jadi apa yang manusia rasakan itu juga yang Yesus rasakan sebagai manusia, kan dia memang manusia gitu kan, lengkap utuh bersama hati, jiwa dan tubuhnya juga guys. Dan tentunya iblis tahu tentang hal ini. Ya, Yesus ini 40 hari 40 malam nggak makan, maka saya akan menawari. Apa yang ditawari? Kalau orang lagi dalam kondisi lapar, pasti yang ditawarkan adalah apa? Ya pasti makanan dan minuman. Nggak mungkin orang lapar kemudian ditawarin, maukah engkau mobil gitu kan? Nggak nyambung. Pasti iming-imingnya adalah makanan. Bahkan kalau kita lihat Esau pada waktu itu ketika dia keluar dari hutan, dia lapar, dia melihat bagaimana Yakub membuat sup kacang merah, kemudian itu menggodanya sehingga hak kesulungannya mau diberikan.
Jadi orang kalau lapar pasti dia mau memberikan segala sesuatunya supaya ia bisa mendapatkan makanan itu. Dan ini iblis mengetahuinya, kemudian dia menanyai atau meminta, menyuruh Yesus. Kemudian mengatakan seperti ini. Dalam ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Nah, Sebenarnya nggak juga guys ya, nggak juga. Karena gini ya, nggak semua orang begitu. Ada juga orang-orang yang dia tuh bisa tahan lapar demi impiannya. Ya, kita lihat bagaimana kayak orang-orang yang hidup hemat, dia memang makannya sedikit, suka kelaparan tiap hari, bahkan dia berpuasa agar bisa memiliki sesuatu yang menjadi impian dia, gitu kan? Nah, juga contoh kayak orang kelaparan ketika puasa. Yesus saja ketika puasa itu ya, dia banyak kali kan ya 40 hari 40 malam nggak makan, ya lapar. Itu dia demi apa? Demi taat pada Tuhannya. Jadi demi taat pada Tuhannya, dia rela nggak makan. Nah, berarti ketaatan pada Tuhan lebih tinggi pada harga makanan kan? Jadi nggak semua orang mau menukar makanan dengan apapun. Kayak Luis kan, dia demi orang ini mau nukar segalanya demi makanan. Enggak juga. Itu orang yang memang dia tuh mementingkan makanan tuh lebih tinggi, rasa laparnya lebih penting daripada apapun itu. Jadi lu ya sebenarnya ya nggak mungkin dong Anda tuh mau menyerahkan anak gadis Anda demi hilang lapar Anda, kan nggak juga. Atau diri Anda demi lapar Anda hilang, Anda mau jadi misalnya kayak ya jadi jual narkoba segala macam, kan nggak juga. Ada juga orang punya prinsip. Jadi di sini nggak bisa menyamaratakan semua gitu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pemikirannya tuh sangat aneh menurut kita guys, ya kan? Jadi di sini aja konteksnya jelas. Yesus tuh rela 40 hari 40 malam menahan lapar dan haus, dan tentu ini maksudnya lapar Yesusnya pasti bukanlah baru saat itu ya. Tetapi lapar yang sudah amat sangat gitu. Bukan lapar yang baru Karena gini ya, ada orang tuh yang biasa yang tingkat laparnya tuh gampang lapar, ada yang udah baru lapar itu. Nah, bagi orang yang biasa jarang makan, yang memang biasa jarang makan itu kan, susah makanan didapat, dia tuh tingkat rasa lapar dia tuh agak agak terdorong ke belakang. Dalam artian dia tuh sebenarnya dia lapar, tapi dia tuh udah biasa sehingga tidak lagi terasa begitu lapar. Dalam artian laparnya tuh kayak orang kayak kerja lagi. Sebenarnya itu capek, tapi dia katakan kamu capek enggak gitu kan. Nah, sama kayak lapar, kamu lapar enggak? Pan dia tuh lapar gitu. Nah, itu maksudnya karena kan dia kan manusia biasa. Tuh anggaplah tubuhnya manusia biasa. Jadi tubuhnya kan tentu kalau Louis katakan itu bahwa lapar, tentu tubuhnya akan merasa lapar gitu. Yang kita ketahui kemarin itu adalah perasaan dari pikirannya juga gitu kan. Jadi satu paket. Jadi artinya bahwa laparnya Yesus ini adalah sangat manusiawi sekali gitu kan. perhatikan, jika engkau anak Allah, berarti ini masuk dalam hal yang sangat penting. Yaitu apa? Harga diri, benar gak? Harga diri dong. Kenapa? Karena dia katakan, jika engkau anak Allah, jika engkau benar-benar anak Allah, dikatakan, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau misalnya tidak bisa membuat batu itu menjadi roti, kemudian iblis akan mengatakan, oh berarti kamu bukan anak Allah, benar kan? Nah, teknik apologetika ini yang selalu begini ya, perlu Anda pahami bedanya. Yesus itu sudah pernah membuktikan, ya. Dan ingat ya, Yesus adalah anak Allah, artinya orang yang dekat sama Allah, sehingga kita semua anak Allah. Cuman Yesusnya posisinya spesial. Kenapa? Kan dia adalah orang yang langsung utusan ya. Jadi Allah tuh ngutus dia. Kita kan bukan utusan Allah gitu. Jadi Yesus harus ditempatkan posisi yang berbeda dengan kita. Ya, utusan. Artinya kalau diutus, artinya dia tuh pasti tahu karena gini loh. Misal kita ketemu orang yang mengaku bahwa aku utusan dari Bapak Anu. Nah, kita masih ragu-ragu nih, apa benar dia utusan? Sehingga pesannya itu masih kita ragukan. Walaupun kita yakin, saya yakinnya pasti ada sesuatu keraguan. Tapi dia nggak mungkin ragu karena dia yang diutus gitu. Dia yang menerima pesan langsung. Ini seseorang yang diutus pasti akan meyakini apa yang disampaikan dia. Kalau dia memang benar-benar diutus ya. Nah, Yesus konteksnya adalah dia pasti meyakini. Karena dia juga pernah membuktikannya. Gitu loh. Ini sama seperti kayak
menteri lah. Nah, menteri ya kan, kayak menteri itu kayak diremehin gitu kan. Lantas menteri ini dia langsung ketemu presiden. Menteri ini ketemu presiden, dan memang dia tuh memang udah mendapatkan apa yang presiden janjikan, ya kan. Ketemu langsung presiden, langsung menerima pesan presiden. Dia juga udah buktikan bahwa presiden itu memang sayang sama dia, memberikan dia fasilitas berupa mobil, kendaraan segala macam, gaji, tunjangan segala macam gitu kan. Nah, sama Yesus juga seperti itu, karena sebagai posisian Allah, utusan Allah, nabi, dia pasti dekat sama Allah, langsung ibaratnya langsung sama Allah gitu kan. Hubungannya itu langsung, nggak ke kita yang melalui perintah Yesus, sehingga sesuatu yang yakin banget gitu. Dan sudah pernah merasakan, udah pernah membuktikan. Ini sama kayak menteri tadi. Jadi kayak penjahat mencobai menteri. Ini udah tingkatan yang sangat absurd gitu kan. Antara orang yang betul-betul kiri, yang betul-betul ya masuk neraka, dapat masuk neraka, dengan orang yang janjikan masuk surga karena menyampaikan firman Tuhan gitu. Ini adalah dua hal yang beda. Nah, beda dengan konteks kita, ya. Kita bukan anak Allah, dalam artian kita semua anak Allah, dalam artian bukan anak Allah yang seperti dia, yang spesial gitu kan, nabi gitu. Nah, dan kita tidak diberikan mukjizat. Jadi kita tuh tidak seperti menteri yang udah pasti tuh dikasih fasilitas. Kita kan tidak. Kita bahkan udah pasti nggak ada mukjizat. Kita kan tidak punya mukjizat. Yesus udah pasti punya mukjizat, dan dia pernah membuktikan. Jadi sehingga sesuatu yang sudah pasti bagi Yesus, yang dia tuh sudah jelas head to head dengan Tuhan, memang utusan langsung, sehingga dia tuh memang langsung dengan Tuhan, dan dia sudah buktikan dia memang memiliki mukjizat yang tentu pernah dipraktekkan dia. Itu nggak bisa samakan dengan kita. Menguji kita, orang beriman dengan Yesus, dua hal konteks berbeda, ya. Dan yang menguji pun beda juga. Iblis itu jelas-jelas masuk neraka, semua sepakat. Tapi ini Sono dan Muala yang nggak semua sepakat mereka masuk neraka, dan juga nggak semua sepakat masuk surga. Jadi ini adalah dari segi pengetes, dan yang dites itu beda konteks, guys. Di situ letak Iblis ini nggak bisa membandingkan sesuatu secara equal gitu kan. Ini dia tuh asal membandingkan. Yang penting ada tengahnya jadi ambil dia gitu. Ini kan absurd sekali, guys. Ini sama kayak tadi saya katakan, ada kriminal yang pasti masuk penjara menguji seorang menteri yang memang betul-betul seorang presiden yang udah menikmati fasilitas presiden, dengan sesama rakyat menguji rakyat lainnya. Paham ya? Kalau kamu memang betul-betul misalnya rakyat dijanjikan nih, kan kita kan baru janji, ingat ya, kita ini kan baru janjikan. Kita ini baru janji, dan kita kan nggak pernah buktikan bahwa kita ini memang kebal, belum pernah ada terbukti orang-orang mencoba itu. Dan kalau Yesus kan udah mencoba, bisa pakai menteri itu kan udah mencoba, memang dapat fasilitas, dapat tunjangan, dapat apapun dari presiden. Kalau rakyat biasa kan belum mencoba, gitu, belum merasakan fasilitas presiden, gitu kan. Belum ada orang itu yang merasakan bahwa memang betul-betul dia coba. Kalau Yesus kan udah mencoba, jadi nggak perlu coba lagi. Ini banyak kayak sepele sama Yesus, udah mencoba, disuruh coba lagi gitu kan. Nah, kita kan memang belum coba sama sekali. Sehingga beda konteksnya, guys. Sehingga kita belum coba. Karena Yesus sudah pernah mencoba gitu. Ini sebelum Yesus itu dicoba, itu dia udah coba duluan. Jadi ini adalah konteks yang berbeda. Ini kayak menteri itu nggak mungkin lagi mencoba-coba presiden. Dia sudah merasakan apa yang presiden kasih dan rasakan. Kita rakyat harus mencoba. Karena kita belum merasakan apa yang dirasakan menteri. Nah, itu konteksnya, guys. Jadi ketika ada rakyat mencobai kita, kalau kamu benar presiden kamu tuh sayang sama kamu, ya coba kamu tuh minta ke dia, ke bapak presiden itu, Pak, saya butuh makan, Pak, saya butuh kerja, coba. Apa kita bisa katakan kan? Oh, jangan cobai presiden gitu. Lah, kamu kan memang terbukti belum dapatkan kerjaan dari presiden. Presiden itu belum terbukti ngasih kamu apa-apa. Menteri udah dikasih, jelas gitu kan. Yesus kan udah dikasih mukjizat, jelas. Dia jangan kan ubah roti jadi batu. Batu jadi roti. Dia sudah mengubah roti jadi banyak gitu kan. Jadi udah membuktikan. Ya, kita semua kan belum. Kita belum ada yang pernah mencoba, orang beriman mencoba kebal minum bisa ular. Ya, Yesus bukan hanya mencoba, tapi dia mempraktekkan. Juga belum ada orang yang mencoba, seperti kata kita kan bisa tindakan, itu kan belum ada orang mencoba. Jadi sesuatu yang belum coba harus coba gitu. Minimal sekali gitu kan. Nah, kalau orang yang Yesus sudah mencoba dan sudah membuktikan, ya nggak perlu lagi mencoba. Ini kayak
orang yang sudah dikasih fasilitas masih mencoba kan, itu bikin marah orang gitu kan. Nah, misalnya kayak gini loh, menteri tadi kan udah menerima segala fasilitas, perlindungan dari presiden, disuruh kawal sama polisi, tentara, dikasih fasilitas, masih coba presiden mencoba-coba presiden lagi. Oh coba kamu begini, bantu presiden nggak? Ya pasti dibantu lah, karena dia orang dekat sama presiden, ya kan? Tangan kanan presiden gitu loh, utusannya. Masa masih coba yang mengutus? Kalau kita kan bukan utusan Tuhan, sehingga kita perlu mencoba, guys. Nah itu berbeda konteksnya, ya kan? Sama kayak misalnya kayak ada orang diutus pada saya diutus oleh Bapak Budi untuk memberikan semacam alat anti api, sehingga Bapak Budi tahu nih, rumah kamu nih nanti kalau bakaran kan kasihan, kamu kan rumah kamu cuma satu nih alat anti api. Nah kalau ada orang lain mengatakan pada saya, coba kamu coba itu alat anti api, betul nggak? Jangan-jangan itu nggak bisa memadamkan api. Kamu harus tes. Nah itu saya harus tes. Kenapa? Karena saya nggak bisa percaya gitu saja pada utusan ini. Karena saya tidak bertemu sama yang ngutus gitu kan. Paham ya? Saya nggak ketemu sama yang ngutus dan saya belum pernah buktikan. Tapi dia udah pernah buktikan. Nah, ya kan? Kita udah pernah lihat dia memadamkan api pakai dia tuh walaupun bukan pakai alat ini ya, tapi dia udah pakai alat lain itu udah pernah memadamkan api. Jadi dia tuh udah pernah buktikan dan dia tuh langsung itu dengan yang mengutus dia. Sehingga nggak layak ada orang yang ngetes si ngutus itu, mencobai ngutus itu gitu. Kalau saya wajar gitu, karena saya bukan posisi yang langsung jumpa sama yang ngutus gitu. Adalah orang yang melalui sampai melalui perantara ini ya, itu poinnya guys. Jadi menyamakan dua hal yang berbeda namanya kan, itu kan absurd di situ logikanya guys. Lalu dipakai juga orang untuk menyerang Kristen. Jadi mereka menantang ini, jika engkau benar-benar anak Allah, jika engkau benar-benar orang Kristen, coba doakan ini sembuh apa enggak, dan lain-lain. Tantangan-tantangan model gini, ini yang dipakai iblis untuk mencoba Yesus. Kemudian tantangannya apa? Untuk mengubah batu. Sekali lagi ya, iblis itu siapa? Yesus siapa? Usaha sono siapa? Malasari siapa? Luis siapa? Itu poinnya guys. Jadi nggak bisa samakan Luis dengan Yesus, nggak bisa. Luis bukan utusan, Yesus utusan, ya kan? Usaha sono bukan iblis, malas bukan iblis gitu loh. Nah, jadi itu poinnya di situ guys. Nah, jadi kita lihat pola pikirnya tuh aneh gitu. Jadi dia kan gini, dia suka menghina kita, mengatakan bahwa ajaran cocokmologi dia sedang mencocokkan, tapi faktanya nggak cocok sama sekali, jauh panggang dari api guys, kan? Ini sama kayak metodologi. Jadi dia tuh hanya melihat metodologinya. Oh ini metodologinya sama kayak iblis nih, tapi dia nggak melihat siapa itu iblis, siapa itu Ustaz Swasono, siapa itu Malak. Iblis mencoba Yesus, ya kan, metodologinya itu. Dia nggak lihat siapa itu Yesus, siapa itu Luis gitu kan. Nah itu poinnya guys. Itu betapa dia nih nggak detail dan tidak mengkaji secara menyeluruh gitu kan. Logikanya tuh hanya metode aja. Jadi maksudnya kan dia tuh melebarkan skopnya. Lihat siapa yang menguji, mencobai metodenya apa, dan siapa yang diuji gitu. Bukan hanya lihat metodenya saja gitu. Bisa karena kan itulah dogma tuh guys ya. Itu yang saya sebut dogma. Udah langsung meyakini, memastikan bahwa Ustaz Swasono ini sama kayak iblis, Maulana sama kayak iblis, lalu orang-orang kayak dia ini sama kayak Yesus. Itu di situ tak fatalnya, dogma itu di situ. Ya harusnya dia beda. Apakah Yesus itu tepat dianalogikan dengan dia, ya kan, atau umat Kristen? Apakah iblis ini tepat dianalogikan dengan Ustaz Swasono atau Maulana? Kan tidak begitu, nggak tepat sama sekali itu kan. Jadi roti. Kita sudah tahu ya. Ini sepertinya agak ribet karena gini, kalau Yesus mengatakan, minta maaf saya nggak bisa merubah batu menjadi roti, makanya bisa akan bilang berarti lu bukan anak Allah. Kita masih bisa ragu, kenapa? Karena kita bukan utusan Allah, kita bukan orang yang dikasih mukjizat. Yesus nggak mungkin dia ragu, nggak mungkin, dia udah buktikan itu, ya. Nggak mungkin Musa, Anda bayangkan ya kayak Musa, Anda bayangkan ya seorang Musa utusan,
karena sebagai posisi utusan dia ngerti banget, nggak mungkin yang ngutus dia tuh bohong, karena dia langsung ketemu gitu kan. Kalau umatnya kan masih ragu, makanya Anda akan lihat berbeda antara Musa dengan pengikutnya. Ya, yang mana pengikutnya ragu, Musa kita selamat nggak nih? Ini sudah di ujung jalan loh, di depan kita lautan. Musa bilang tenang, Tuhan akan bantu kita. Kenapa Musa yakin? Karena dia utusan Tuhan. Dia langsung head to head dengan Tuhan. Dalam artian bukan ketemu langsung ya, tapi karena utusan tentu pesan itu langsung gitu. Entah apa ibaratnya itu melihat langsung siapa yang yang memberi pesan itu siapa gitu. Bukan Tuhan ya, tapi ya kayak kita lah. Kita ngobrol lewat sama orang pakai HP. Kita tahu di HP itu bukan orang itu, tapi kita langsung ketemu orang itu di HP. Kita yakin. Karena dia Musa ketemu Tuhan itu bukan langsung, tapi dia langsung ngobrol dengan Tuhan melalui metafisika, kayak kita ngobrol dengan orang melalui HP gitu loh. Jadi jangan katakan Musa ketemu Tuhan langsung ya, enggak, karena nggak ada yang sanggup mengenal Tuhan. Karena Yesus juga mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada yang pernah melihatnya atau mendengar suaranya gitu kan. Saya lupa itu perintah siapa, Yesus siapa guys. Yang penting Tuhan itu tidak ada yang pernah melihatnya atau mendengar suaranya. Kalau nggak salah itu siapa lah ngomong gitu kan. Nah, jadi apa konteksnya adalah Nabi nggak bisa makan dengan manusia. Nabi itu yakin. Anda lihat bagaimana yakin Nuh. Waktu Musa kan ditolong oleh Tuhan. Memang dia yakin dan memang dia buktikan keyakinan dia. Dia bisa melakukan itu, bukan umatnya. Apakah umatnya yang membelah lautan? Kan tidak. Dia membelah laut mati itu. Dia belah, bukan pengikutnya. Juga kayak Nuh. Berapa yakinnya Nuh dengan apa yang Tuhan sampaikan sehingga dia tuh membuat bahtera. Orang nggak yakin. Ada yang yakin pun dia ini kok dia gila ini ya, orang ini nggak waras nih. Kenapa sih? Orang nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, nggak ada tanda-tanda banjir, tiba-tiba dia buat bahtera. Kalau Nuh yakin banget. Makanya yakin seorang nabi utusan itu beda dengan keyakinan kita. Sehingga kalau nabi nggak perlu diuji keyakinannya. Dalam artian apa ya? Sebenarnya menguji nabi itu adalah dalam konteks ini loh guys ya. Beda pengujian dengan ketika saya katakan tadi ya, kayak pengujian kepada sebenarnya gini loh. Menguji nabi itu bukan karena nabi itu nggak yakin, tapi menunjukkan pada kita bahwa nabi itu punya iman seteguh itu. Jadi gini, konteksnya ketika Tuhan itu tadi kita bahas tadi ya, ketika Tuhan itu menguji siapa nabi yang diuji dengan kemalangan setara dengan berapa tahunnya, setara dengan kenikmatan yang dapat, itu adalah bukan Tuhan itu pengen melihat ketaatannya, tapi pengen menunjukkan kepada kita ini loh orang nabi itu taatnya kepada saya begitu, pada Tuhan begitu. Diuji begini dia taat. Jadi sebenarnya adalah ujian kepada Nabi itu adalah bukan membuktikan bahwa dia tuh Tuhan ingin membuktikan kenabiannya, dia tuh layak sebagai utusan, bukan, tapi ingin menunjukkan kepada kita mengetes Nabi dalam konteks untuk menunjukkan kepada kita. Jadi sama kayak gini ya, beda ya. Kayak saya mau ngetes apakah peluk saya ini pedang saya ini tajam apa tidak gitu. Nah, saya tes dengan cara saya coba gitu kan. Tapi kalau saya coba ini untuk pada orang lain, untuk orang lain kan, makanya itu disampaikan melalui kitab suci. Kalau nggak sampaikan kitab suci kan orang nggak tahu. Nah, berarti itu ingin menunjukkan bahwa kayak saya nih, kalau saya pengen menguji ini pedang tajam apa tidak, dan saya pengen ada untuk posisi pribadi, saya nggak perlu kan posting ke media sosial kan, atau sampaikan ke kayak kitab suci kan. Nah, tapi kan ini kan disampaikan kepada kita berupa kitab suci. Artinya Tuhan ingin tunjukkan ini loh udah diuji nih orang, memang dia tuh memang taat gitu kan. Nah, ini sama kayak ini loh pedang ini memang udah saya uji dan teman tajam gitu. Ingin tunjukkan pada kita. Artinya itu bukan tuh ragu dengan utusan itu, bukan, tapi ingin membuktikan bahwa ini memang utusan gitu, orang tepat gitu kan. Nah, jadi itulah keyakinan para nabi, beda sama umatnya. Jadi kalau nabi nggak perlu ditanyakan. Makanya saya katakan menyamakan nabi dengan umat itu hal yang fatal. Menyamakan Yesus ya, bahkan mereka yakin dia sebagai Tuhan lagi. Menyamakan dengan manusia itu fatal. Nabi-nya udah fatal. Menyamakan nabi dengan manusia dia udah fatal. Apalagi Tuhan ini kan, mereka Tuhan kan. Ini sama kayak menyamakan antara keyakinan Musa dengan pengikutnya. Musa yakin benar bahwa dia tuh akan bisa menyelamatkan umatnya dari Firaun dan bantarannya. Umatnya masih ragu-ragu. Yesus juga ketika umatnya ragu apakah Yesus bisa memberi makan mereka dengan hanya beberapa potong ikan dan roti, Yesus yakin. Nah, itulah bedanya keyakinan antara nabi dengan umatnya. Sehingga kalau nabi nggak perlu lagi dites guys, nggak perlu dalam artian konyol kalau kita mengatas seorang nabi yang sudah yakin banget gitu. Nah, makanya kalau umatnya wajib dites gitu, ya, wajib dites umatnya gitu kan. Makanya kan ketika umatnya jadi nabi kan menunjukkan itu kepada umatnya.
Nih betul kan? Jadi banjir bandang. Ini buktinya Tuhan menyuruh aku membuat bahtera. Betul kan? Kalau memang aku bisa Tuhan akan menyelamatkan kalian, buktinya ini aku dengan mujizatku yang Tuhan kasih, aku bisa belah lautan sehingga kita semua selamat. Jadi itu mereka ditujukan gitu, buktinya langsung. Nah, jadi poinnya adalah memang sesuatu tuh yang mereka melihat langsung, guys, gitu. Jadi maka mereka yakin. Jadi mereka melihat mujizatnya Musa, melihat mujizatnya nabi-nabi, termasuk Nabi Muhammad, makanya kita yakin, gitu kan. Nah, poinnya adalah beda sama keyakinan orang. Jadi orang itu harus, jadi ada bayangkan ya. Coba waktu itu ada waktu itu Nuh tidak terbukti dan dia datang. Apa terjadi? Orang tidak akan meyakini bahwa dia akhirnya adalah seorang nabi. Sedangkan dia karena kan memang sebelumnya itu kan belum ada bukti karena belum jadi banjir bandang. Jadi orang baru yakin dia nabi setelah jadi banjir bandang. Juga kayak orang meyakini Firaun itu ya ketika mau meninggal itu baru dia meyakini bahwa Allah itu ada. Tuhan itu nama Allah gitu kan, nama Allah gitu. Sehingga dia bertobat ketika mau meninggal. Tapi kan udah terlambat. Artinya kan orang yakin setelah melihat dulu buktinya. Jadi posisi kita ini sama kayak Firaun harusnya, sama kayak umat-umatnya. Harus lihat dulu baru yakin. Kalau Nabi ini tidak perlu lagi di melihat, karena dia sudah tahu, dia udah yakin gitu. Makanya inilah faktanya Luis ya, menyamakan keyakinan seorang nabi seperti Yesus, seperti tentu kita kaitkan dengan Musa, dengan Nabi Nuh tadi, disamakan dengan keyakinan kita sebagai umat. Ini kan kacau, guys. Ya, mereka sudah membuktikan semuanya, dan mereka memang memiliki itu. Kita tidak memiliki itu, gitu. Dan karena kita tidak pernah membuktikan. Jadi kalau Anda katakan, Anda yakin Yesus yang mujizat, berarti nggak pernah baca kitab. Beliau udah buktikan toh. Nah, sekarang tanya ke kita, kamu yakin kamu punya kemampuan seperti yang dikatakan Alkitab itu? Kita bilang apa? Oh, kita kan membuktikan. Kita belum buktikan, guys. Paham ya? Misalnya kayak seorang ya, misal saya balikan lagi ya, ini pakai logika nih semua ini, malam ini kan. Ada seorang ahli kebabacok. Dia mempertanyakan, dia nih memang betul-betul kebabacok dengan kita yang masih dijanjikan, itu absurd. Kita kan belum buktikan nih, ya kan? Kita dikasih tahu, oh kamu nih. Jadi ada orang kebabacok ngasih tahu kita, ya kan? Kamu ini dijanjikan bahkan kabel bacok gitu kan, tapi kita belum lihat buktinya apa benar kita kabel bacok atau tidak. Tapi orang yang ngasih tahu ini dia langsung dapat dari gurunya, emang dia memang telah membuktikan kata-kata gurunya memang dia kabel bacok. Cuman apakah itu sampai ke kita kan kita nggak tahu, makanya perlu dibuktikan. Oh, dia nggak perlu lagi dibuktikan. Masa kita ada orang nanya kan, kamu mau betul kebacok, buktikan. Oh, dia udah buktikan. Nah, kita ini yang wajib buktikan. Nah, karena kita belum pernah membuktikan seperti Yesus. Nah, di situ poinnya, guys. Makanya penting untuk kita mencoba untuk membuktikan. Karena Yesus sudah mencoba dan membuktikan, gitu kan. Dan kemudian ketika Yesus mengubah batu menjadi roti, kemudian dia makan, ya puasanya selesai deh. Nggak jadi puasa. Itu bisa jadi. Tapi yang lain berarti dia ikuti apa yang menjadi kemauan dari iblis juga kan, yang menyuruh batu menjadi roti. Gini ya, sebenarnya bukan iblis menawarkan Yesus tuh makanan, karena kan yang ngubah roti kan batu di roti kan Yesus. Artinya Yesus tuh punya kemampuan untuk mengubah roti jadi batu jadi roti gitu. Jadi sebenarnya itu bukan tawaran iblis untuk mengobati laparnya Yesus, enggak. Yesus yang mencoba, Yesus ini betul enggak? Dia tuh punya kemampuan untuk itu. Jadi nggak ada hubungan sama puasanya, nggak ada hubungannya, guys, gitu loh. Ya kan? Sesuatu yang ingin iblis tuh masa tuh pengen supaya Yesus ini jadi ragu ke kita. Jadi orang yang udah yakin banget itu mencoba untuk supaya ragu, itu kan absurd. Jadi yang dibuat iblis ini sangat absurd sekali gitu, ya kan? Karena dia memang konteksnya adalah berusaha, karena ini kan berarti kan itu bukan bahwa Yesus adalah manusia biasa, yang orang yang masih dalam harapan iblis masih bisa untuk dibalingkan dari ketaatannya kepada Tuhan gitu. Karena kan dia utusan gitu, guys, ya kan. Jadi kalau utusannya sudah roboh, tentu yang pengikutnya akan roboh semua gitu. Nah, di situ poinnya, guys. Karena nggak mungkin orang melawan Tuhan, nggak ada orang yang mungkin, dia kan lagi melawan Tuhan ya. Untuk head to metodenya orang nggak berani gitu. Jadi apa yang Anda takuti?
Nggak mungkin ada berani ya ibaratnya Anda tuh mencoba-coba untuk jangan lagi untuk melawan gitu kan. Jadi bahaya kalau Anda bisa berpikir bahwa Tuhan bisa dilawan, guys. Di situ letak logikanya kan. Tapi jawaban Yesus dalam berapologetika ini elegan banget, guys. Gaya elegan Yesus dalam berapologetika, kita akan lihat apa jawabannya. Ayat 4 ya. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan ya. Yesus menjawabnya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Yang artinya kehendak Allah lah. Nah, di sini kita tahu bahwa sebenarnya gini, sebenarnya iblis ini hendak konteksnya ya, kalau kita baca ya, berarti artinya kalau iblis ngomong begitu, artinya iblis itu pengen Yesus ini batalkan puasanya. Karena logikanya kan dia sedang puasa nih, dan lewat 40 hari 40 malam, lalu dia masih lapar. Tentu logikanya kalau lapar ini dia bakal makan, tapi dia harus puasa gitu kan, jadi gimana dong? Nah, datang iblis untuk mencobai dalam artian supaya Yesus ini batal puasanya gitu kan. Karena dia lapar, makanya kan iblis kan tahu Yesus punya kemampuan untuk mengubah batu jadi roti. Ya ubah saja batu jadi roti. Maksudnya biar Yesus bisa menghilangkan laparnya. Karena dilihat tentu Yesus nggak mungkin bawa makanan karena dia kan lagi puasa. Iblis tahu itu, makanya ya ubah aja roti jadi batu jadi roti biar kamu bisa makan. Karena dia nggak bawa makanan kan. Karena kalau gitu ngapain dia nyuruh ubah batu jadi roti? Artinya Yesus nggak bawa makanan. Artinya dia tuh pengen mencobai sebenarnya Yesus ini taat apa tidak gitu supaya dia batal puasanya gitu, guys. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi bukan mencoba apakah dia benar punya mujizat itu apa bukan gitu loh. Paham ya? Jadi gini loh guys ya, misal gini kayak jadi ada spam kontennya. Di sini kita setelah baca konteks kita paham begini. Misalnya saya sedang puasa nih. Puasa saya harusnya sampai jam 6. Tapi jam 5 saya udah masih lapar. Nah, orang lihat, oh ini kesempatan nih, dia lapar nih. Puasanya bisa dibatalin nih. Nah, dia tahu datang ke kita, kamu kan punya uang. Coba ubah uangmu itu pergi ke minimarket jadi kebaikan makanan. Kita kan punya kemampuan untuk mengubah uang kita jadi makanan dengan cara pergi ke minimarket. Ini sama dengan praktek iblis tadi. Ingin agar Yesus batal puasanya. Berarti ini bukan dalam rangka mencobai Yesus Tuhan apa bukan, guys. Bukan mencobai apa dia tuh benar punya mukjizat bisa mengubah batu jadi roti, bukan. Justru karena iblis tahu Yesus punya mukjizat bisa mengubah batu jadi roti, makanya dan itu tertulis di Alkitab ya. Dan itu dia pengen Yesus tuh memakai mukjizatnya untuk mengubah batu jadi roti agar dia bisa makan, agar batal puasanya, agar ketatannya itu hilang karena dia kan harusnya puasa. Sama kayak kita tadi, ada orang tahu kita lapar, belum waktunya belum buka, lalu dia tahu kamu kan coba ubah uangmu jadi makanan. Nah, tentu konteksnya kan kita beli ke minimarket, ubah uang kita. Karena kita kan punya kemampuan untuk mengubah uang jadi makanan dengan cara pergi ke minimarket. Nah, itu kita nggak punya makanan gitu kan. Nah, jadi konteksnya kita tahu di sini. Jadi di sini Yesus iblis bukan sedang mencobai apakah Yesus ini taat atau tidak pada Tuhannya. Dalam artian apa ya? Dia, apakah dia betul punya kemampuan untuk mengubah batu jadi roti? Nah, iblis tahu Yesus bisa mengubah batu jadi roti. Dan kenapa? Udah pernah dibuktikan. Artinya sesuatu yang pernah dibuktikan masa dipertanyakan lagi. Jadi bukan itu konteks ayatnya adalah bukan untuk mengetahui Yesus punya kemampuan itu atau tidak, tapi agar Yesus menggunakan kemampuannya untuk batalkan puasanya. Paham ya logikanya? Untuk mengetahui untuk membuat Yesus batal puasanya, bukan mempertanyakan apakah Yesus punya kemampuan itu atau tidak. Nah, situ poinnya guys, biar Anda paham ya kan. Yang harus terjadi, apa yang menjadi perkataan Allah lah yang harus terjadi, bukan apa yang menjadi perkataan dari iblis yang harus terjadi gitu. Jadi sini sebenarnya jawaban Yesus adalah jawaban yang benar-benar elegan. Dan dia mengatakan manusia hidup gak cuma dari roti saja, tetapi juga dari firman kehendak Allah. Nah, makanya jawaban seperti itu. Dalam artian Yesus tuh gak peduli dilapar, gak peduli mau dipancing ya. Kalau dia tuh punya kemampuan untuk ubah batu roti, dia akan menggunakan itu untuk mengobati laparnya, enggak.
Makanya dia tahu bahwa rasa lapar itu bisa dihilangkan dengan firman Tuhan. Nah, di sini jelas sekali terlihat bahwa iblis bukan sedang mencoba Yesus, benar nggak dia punya kemampuan itu? Bukan. Tapi sedang mencoba Yesus, apakah dia nih bisa terlapar apa tidak gitu loh. Agar Yesus membatalkan puasanya, guys. Jadi ini adalah konteksnya berbeda dengan apa yang disampaikan Louis. Ya. Paham ya di sini logikanya ya? Jadi dia ini mengira bahwa iblis tuh sedang mencoba apakah Yesus benar-benar punya mukjizat seperti itu. Bukan, bro. Iblis bukan sedang mencoba apakah Yesus punya mukjizat itu. Tidak. Tapi iblis sedang mencoba apakah Yesus ini mau menggunakan mukjizatnya itu untuk batalkan puasanya gitu loh. Jadi poin utamanya adalah agar Yesus batal puasa. Bukan agar Yesus tuh membuktikan mukjizat itu, bukan. Nah, karena memang ada tertulis kata Yesus kan, artinya iblis tahu ada tertulis dan Yesus kan udah pernah membuktikan juga. Jadi sesuatu tuh lihat konteksnya. Gitu. Jadi nggak bisa dari sini kita bakal tahu juga kalau ini bisa dibandingkan disamakan dengan yang tadi Ustadz Suarsono menggunakan ini untuk menguji apakah mereka ini betul-betul beriman apa tidak dengan melihat konteks dari mereka ini tidak mati dipatok ular gitu kan. Nah, itu poinnya di situ juga, guys. Jadi banyak hal yang kalau dibedakan detail, dikaji detail, mereka akan paham bahwa ini tidak seperti yang mereka kira gitu kan. Supaya terjadi dalam hidup kita. Pikiran iblis itu selalu hal yang duniawi, tetapi Yesus berpikir tentang sesuatu yang kekal. Nah, tipe apologetik. Artinya Yesus tuh tahu kalau rasa lapar itu akan digantikan bukan dengan roti, bisa diobati dengan firman Tuhan. Artinya dia tuh percaya bahwa puasanya ini akan ibadah puasanya akan dikasih reward gitu, guys. Firman Tuhan itulah, janji Tuhan itulah dia pegang. Maka dia mau puasa sampai 40 malam. Nggak goyah walaupun iblis tahu dia tuh bisa ngubah batu di roti. Kenapa nggak gunakan untuk membatalkan puasa? Dia nggak mau. Ya, dia nggak butuh roti itu. Dia hanya butuh firman Tuhan. Artinya dia nolak untuk membatalkan puasa. Dia akan terus meneruskan puasanya hingga kelar, guys. Gitu loh. Kayak yang gini nih, yang juga sering kali kan dipakai untuk menyerang Kristen. Dibilang, oh Kristen itu kan dapat 100 kali lipat istri. Karena melihat ayat, dalam kaitannya ayat itu dipikir sebagai sesuatu yang duniawi aja gitu. Ya, kita dengar aja video ini. Itu saya bahas yang malam ya. Dan itu kalau kita ngomong bilangan 100 kali lipat ya, dan tentu yang dibahas adalah duniawi. Tentu gini loh, guys, kita bukan ngomong masalah duniawi atau surgawi ya. Tapi kita ngomong gini loh, konteks suatu yang tempat yang lebih baik daripada dunia. Ingat ya, kalau ngomong neraka ya, kalau gini loh, kita ngomong neraka. Kalau kita nggak sepakat soal surga, oke lah. Kita sepakatkan soal neraka. Kita tahu di neraka orang akan disiksa. Nah, semua sepakat soal neraka. Ya, oke lah, kita nggak sepakat mengenai surga. Kita katakan surga itu penuh kenikmatan. Mereka tidak setuju dengan itu. Oke. Tapi neraka kita sepakat dulu mengenai neraka ya. Biar paham. Neraka adalah tempat yang penuh siksa. Sepakat kita. Dan itu kalau ditarik kan sama dengan dunia. Dunia juga penuh siksa bagi orang yang dapat siksa di dunia. Dapat dapat musibah lah. Artinya musibah berupa siksa, azab dari Tuhan dari dunia. Kayak kaum Babylon, kayak Firaun dan segala macam. Nah, neraka adalah siksanya jauh lebih hebat daripada itu. Nah, artinya adalah ada hubungan connection antara neraka dengan dunia. Apa-apa yang di neraka tuh ada di dunia, cuma dalam taraf yang lebih dahsyat di neraka. Siksa yang sama ke dunia, cuman sama-sama siksa tapi dalam kadar taraf yang jauh lebih dahsyat. Artinya ditarik ke surga juga bisa tarik seperti itu. Ya kan? Nah, itu kalau Anda mau mengerti ya, logikanya. Masa neraka bisa sama dengan dunia? Ya. Surga nggak bisa gitu loh. Di situ jadi harus ngerti. Jadi itu membuktikan juga bahwa Tuhan itu adil. Di situ lihatnya. Jadi kalau ada Tuhan menciptakan neraka, artinya Tuhan menciptakan surga itu harus dalam posisi yang setara. Nah, mungkin berbeda. Jadi neraka tempat penuh siksa, artinya surga tempat penuh nikmat gitu kan. Nah, itu baru adil. Nah, mungkin neraka tempat penuh siksa dan itu sama kayak dunia, siksaannya jauh lebih dahsyat. Masa surga itu bukan tempat yang penuh nikmat, artinya tempat yang biasa-biasa saja gitu. Nah, nggak sama kayak dunia gitu loh. Dan juga logika lain adalah kalau surga itu bukan tempat yang penuh nikmat, ya kan, sedangkan neraka tempat penuh siksa, ya sekali lagi Tuhan yang adil. Yang kedua adalah untuk apa kita tuh mau pindah ke tempat yang
atau dipaksa pindah untuk ke tempat yang biasa aja, ngapain coba? Anda janji nih, kalau kamu ya percaya sama aku ya, berbuat baik, mengerjakan kebaikan, kamu nanti akan pindah ke rumah yang lebih besar. Mau nggak kita? Nanti kamu akan makan yang lebih enak di sana. Di sini kamu makan mungkin cuma nasi putih, bisa sama kecap. Di sana kamu akan makan daging kambing guling segala macamnya. Mau nggak kamu pindah? Mau. Bahkan kita tuh semangat untuk pindah gitu. Semangat kita untuk percaya sama dia. Oh, dengan percaya dia aku bisa dapat ini, gitu kan? Jadi sesuatu yang masuk akal. Tempat itu lebih baik daripada tempat ini. Nah, orang mau dong. Tapi kok tempat itu biasa aja. Kamu nanti pindah rumah ya, rumah kamu sekarang makan kecap, besok kamu tuh ya nggak makan apa-apa, kamu tuh ya nggak apa-ngapain itu. Mau nggak? Orang kita berpikir kalau tempat itu nggak lebih baik dari tempat ini, ngapain pindah gitu. Dipaksa pindah pun kita nggak mau gitu guys. Jadi kalaupun memang harus pindah ya karena memang itu Tuhan yang memindahkan ya, kita pasti tidak akan merasa puas kepada Tuhan. Kok kita tuh di sini kita udah enak ya, kayak saya bisa main game, bisa makan apa yang saya mau dengan beli makanan yang enak itu. Masa surga nanti nggak ada hal begituan gitu logikanya. Di dunia kita bisa juga merasakan kenikmatan berhubungan dengan istri kita, kenikmatan bermain dengan anak-anak kita, bercendaria dengan anak kita. Masa di surga enggak gitu? Jadi Anda tuh pindah ke tempat yang lebih buruk daripada dunia gitu, ya kan? Kita ngomong yang dunia yang halal ya, bukan yang buruk-buruk kayak narkoba bukan, tapi yang kenikmatan ya minum kopi susu, minum coklat gitu kan. Jadi hal-hal itu masa nggak ada di surga gitu. Sedangkan di nerakanya kita dihazab gitu. Nah, ini kan logika kita akan mempertentangkan hal itu gitu guys. Nah, maka saya katakan ya ini apa ini jadi ketika orang itu dikatakan di video itu ya oleh mualaf ini ya adalah yang bertanya kalau muridnya pengikutnya kalau mereka tuh meninggalkan ini apa yang mereka dapat sebagai gantinya. Yesus menyebut tentang bilangan yang angka 100 kali lipat dan merujuk kepada apa yang mereka tinggalkan, ya kan? Jadi kayak saya ngomong nih, saya ikut kamu nih, kita mau kemana? Mau ke suatu tempat. Tapi dengan begitu saya akan tinggalkan rumah saya ini, saya akan tinggalkan mobil saya. Karena begitu saya ikut kamu, saya akan diusir dari rumah ini, nggak dianggap anak lagi gitu kan? Ya nggak apa-apa. Jadi kalau kamu ikut saya, kamu akan dapat gantinya 100 lipat. Ya yang saya ngomong ini dong. Karena yang dibahas oleh muridnya adalah apa yang poinnya benda-benda yang mereka sebutkan itu. Berarti kan 100 lipatnya harusnya berhubungan dengan benda-benda yang mereka sebutkan itu, gitu loh. Ya kan? Jadi kalau saya kehilangan satu motor, saya dapat 100 motor, kamu akan dapatkan 100 lipat yang lebih dari itu gitu. Jadi, kamu akan dapat 100 lipatnya. Ya artinya 100 lipat motor, itu 100 lipat di rumah gitu kan. 100 istri dan lain sebagainya gitu. Dan kalau anak tentu dalam anak dan orang tua kandung itu konteksnya beda, dalam artian sama-sama dapat seperti itu, tapi berupa kayak anak angkat atau bukan anak angkat ya, orang yang mau dianggap sebagai anak Anda dan orang yang mau anggap Anda sebagai anak Anda gitu. Dan konteks orang tua dan anak itu guys. Ini sudah saya bahas di video saya kemarin gitu kan, tapi kayaknya lu nggak nonton gitu. Nah, ini makanya jadi disamakan sesuatu dengan apa objek tersebut. Kalau objeknya disebut adalah kita akan kehilangan rumah, ladang, ya berarti ganti 100 lipat dari apa yang kita sebut tadi gitu. Itu kita karena kita ingat kan itu yang konteksnya yang disebut itu ya kita kembalikan ke situ. Jangan kembalikan pada satu hayalan. Oh bukan itu yang disebut itu kok. Dan bilangan jelas 100 kali lipat. Bukan ngomong gini, kamu akan dapat nanti yang jauh lebih besar daripada itu. Nah, itu kan suatu bilangan yang kita nggak tahu berapa jumlahnya. Tapi ini ada angkanya guys, 100 kali lipat. Ya kan? Kalau ngomong ladang, satu ladang ya 100 ladang. Satu istri. Karena ini adalah bilangan yang merujuk pada objek tadi. Itu kalau mereka mau jujur ya ayat ya. Tapi kalau mereka nggak jujur, mereka akan bolak-balikan semua. Oh, bukan ngomong tentang satu istri atau anak atau ladang. Sedangkan yang objeknya adalah objek lipatan adalah dari yang tadi itu guys, benda tadi itu gitu loh. Di situ bertanya bahwa mereka ini demi dakwah mereka kan mau terbalikan semua gitu kan. Jadi apa yang terus tidak mereka anggap lagi, mereka ubah menjadi sesuatu yang abstrak gitu. Ya objeknya jelas adalah ladang, keluarga, mereka ubah konteksnya jadi yang lain gitu kan. Itu ada di Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Bahkan di MILT tahun 2008, baca yang MILT tahun 2008. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau saudara perempuan mati ya,
Atau ayah atau ibu atau istri, Ini objeknya yang tadi itu, ya kembalikan pada objeknya. Apa yang tinggalkan, dia selalu lipat dari apa yang tinggalkan. Kok lari dari konteks? Di situ letak fatalnya berpikir mereka. Objek disebutkan, ya kembali pada objek. Itu kalau mereka mau jujur, mau fair gitu kan. Tapi kan tidak, mereka tidak. Karena mereka tahu itu bertentangan dengan dogmanya, ya mereka akan sampingkan objek disebutkan itu, guys. Dan malah keluar dari konteks itu kan. atau ladang, demi namaku ia akan menerima 100 kali lipat dan akan mewarisi hidup yang kekal. 100 kali lipat, brother. Kalianlah yang paling banyak mendapatkan istri. Nah, hidup juga sama kayak dunia kan. Dunia hidup. Jadi gini loh, kalau hidup itu sama kayak dunia, yaitu hidup ya. Kita bukan ngomong kekalnya. Sama-sama hidup kayak dunia. Kita ini hidup. Di surga hidup juga. Cuma bedanya hidup kekal apa tidak. Sama kayak tadi kan. Sama-sama duniawi juga. Hidup kan duniawi, berarti objek ini kan duniawi juga. Tapi objek itu kekal dan dilipatkan. Ya. Hidup kekal bersama objek tadi gitu loh. Itu logikanya. Masa hidup kekal itu yang duniawi nggak kan nggak diakui juga. Hidup yang kekal sama kayak hidup di dunia ya, bukan soal kekalnya tapi hidup juga objek tadi. Jadi objek dilipat gandakan, hidup juga dilipat gandakan. Dalam artian yang limited gitu kan, terbatas jadi tidak terbatas. Itu RSK guys. Itu poinnya. Jadi memang konteksnya duniawi. Apa yang kita dapat kalau di dunia cuma hidupnya kita sebentar, di dunia di akhir di surga dikekal. Di dunia cuma punya satu keluarga, di surga banyak keluarga, banyak ladang gitu loh. Makanya konteks harus lipatnya itu larinya, ya disamakan dengan hidup yang kekal guys. Untuk apa? Untuk menikmati semuanya itu gitu. Jadi kayak di dunia, belum kan videonya. Kalau di dunia kenikmatan itu hanya sementara, punya mobil Lamborghini pun ada mati ya hilang nikmatnya. Tapi kalau di surga nanti ada dapat 100 mobil Lamborghini beserta nikmatan untuk memakainya selamanya guys. Di situ poinnya. Jadi untuk apa ada hidup kekal kalau nggak menikmati itu gitu loh. Di surga ya gitu loh. Jangankan di surga, di dunia saja ada orang yang mau nukar hidupnya lebih pendek demi apa yang diinginkan dia. Contoh, ada orang yang rela kerja yang berkorban dengan nyawa yang terancam demi mendapatkan sesuatu yang diimpikan dia, misalnya duit. Ada orang yang tahu nih korupsi itu adalah hukuman mati, tapi dia nekat korupsi demi mendapatkan apa yang diinginkan dia. Dia rela ada peluang bahwa nyawanya akan dipendek dengan hukuman mati itu demi dia dapat sesuatu yang diinginkan dia. Atau kayak kemarin komunis ya, komunis itu tahu kalau ketahuan mereka kan nyawa taruhannya, tapi mereka mau demi berkuasa gitu kan. Nah jadi orang tuh rela demi sesuatu yang mereka idamkan tuh, bahkan tidak hidup kekal, tidak hidup lama gitu demi impiannya. Nah ini coba demi apa Anda masuk surga kalau Anda mau hidup kekal? Jangan hidup sebentar aja, lebih sebentar Anda mau korban mendapatkan sesuatu. Ini masa nggak mau mendapatkan sesuatu di surga? Di situ harus dipikirkan dulu ya guys. Hubungannya harusnya ada gitu kan. Artinya orang hidup di surga itu kekal, tentu beserta dengan apa-apa yang diinginkannya. Kita aja pengen hidup kekal di dunia kan, dan pengen jadi gini guys ya. Di dunia ini kita pengen hidup kekal, tapi nggak bisa. Di dunia ini kita pengen punya banyak gitu kan. Banyak orang yang anggap kita tuh anak. Karena kan ya, saya senang sekali ketika saya tuh Anda nggak merasakan ya betapa banyak orang tuh yang nggak kita anak tuh menyenangkan. Saya kan ikut bapak saya ke kedai kopi. Itu semua orang kedai kopi itu karena saya ada bapak saya. Ada bapak saya itu adalah orang baik dan memang disukai teman-temannya. Saya itu dianggap anak guys. Anda tahu ya, setiap kedai kopi itu saya dibayarin kopi. Saya nggak pernah bayar kopi guys. Saya tuh selalu duduk di kedai kopi itu ada yang merakit saya kopi. Dianggap sebagai anak gitu kan. Berikan saya gorengan kadang-kadang, makan anak gitu kan. Makan bob, saya dianggap anak gitu. Karena saya anak bapak saya orang baik dan mereka kurang baik bapak saya. Jadi itu nikmatnya punya bapak-bapak yang bukan bapak kandung gitu, bukan hanya bapak kandung. Ya, jadi Anda tuh akan merasakan banyak kenikmatan kemudahan gitu. Ditakdirin kopi, ya, diberikan makanan gitu kan. Karena banyaknya kan hampir seluruh kedai kopi isi kopi kedai kopi itu kan
akan sama bapak saya, dan mereka senang dengan bapak saya gitu kan, sehingga saya pun sebagai anaknya ikut melakukan manfaat itu. Jadi hari ini mungkin si bapak om ini yang bayarnya saya kopi, besoknya om lain lagi, jadi nggak putus guys. Nggak pernah saya tuh sehari pun nongkrong di kopi tanpa minum kopi, nggak pernah, selalu di traktir guys. Nah, jadi itu kenikmatan yang didapat kalau Anda tuh meninggalkan bapak Anda karena dia tuh tidak membolehkan Anda ikut Yesus gitu kan. Nah, kalau ini kan dalam hal ini konteksnya adalah kalau kita sebagai muslim adalah ikut Nabi Muhammad gitu. Kayak mualaf ini kan, hanya dia tuh ikut Nabi Muhammad lalu jadi tinggal keluarganya, bapaknya nggak usah khawatir, dia juga kan dapat bapak yang seperti itu, yang bukan kandung tapi akan dimana seperti itu gitu loh. Bahkan lebih dari bapak kandung, karena bapak kandungnya kadang-kadang ada bapak kandung yang kejam sama anaknya, ada bapak yang bukan kandung, yang om-om yang kayak saya tadi lah ya, baik sama saya, nanti saya kopi gitu kan. Nah, jadi itu nikmatnya guys, punya orang tua yang bukan kandung tapi baik sama kita gitu. Dan itu Anda akan dapatkan surga nanti gitu. Gantinya ini bukan mesti bapak kandung juga, bukan mesti ibu kandung atau anak kandung juga, bukan mesti. Banyak kita nemukan bahwa ada anak-anak saya aja ya, ini di situ lagi nih. Saya di tiap hari kan ke kota itu guys. Itu kadang-kadang ke ATM. Itu saya melewati atau pengen jalan kemana gitu kan. Ada perlu misalnya kayak mana BHP gitu kan. Itu saya melewati ada anak kecil yang anak kecil ini ramah sama kita. Jadi seakan-akan kita tuh merasa kayak dia tuh nggak mandang kita nih siapa gitu. Jadi dia tuh merasa kayak dia tuh sama kita tuh akrab gitu guys. Dia nggak kenal kita gitu kan, tapi dia tuh percaya sama kita gitu. Jadi dia tuh ketika saya lihat dia senyum sama saya. Jadi saya merasa dia tuh tahu kalau saya ini bukan orang jahat gitu. Nah, kadang-kadang nggak semua anak itu kan dia juga nggak senyum sama semua orang gitu. Dia juga gitu kan. Jadi saya juga dia senyum juga sama ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu tuh mungkin selewat situ juga gitu kan. Jadi, tapi saya lihat dia nggak senyum sama orang itu, nggak seperti itu. Jadi nggak se-welcome itu. Jadi itu dia memang welcome sama orang-orang yang dianggap jadi dia tuh orang baik gitu kan. Karena kan dengan kepuasannya kan mungkin bisa melihat orang ini baik apa tidak gitu. Jadi intinya adalah menyenangkan guys. Jadi saya menganggap dia tuh kayak anak sendiri gitu kan. Meskipun dia seorang pemulung gitu. Saya sayang pada orang-orang seperti itu gitu. Intinya adalah sangat menyenangkan kalau kayak masa diterima seperti itu gitu kan oleh itu, atau mungkin kayak kayak Anda tuh bagaimana Anda tuh mengadopsi anak, walaupun anak tuh mungkin anak bayi, anak adopsi ya, meskipun Anda saya yakin dia belum meyakini Anda tuh orang tua dia, menganggap Anda orang tua dia, tapi kan dari gaya dia, bagaimana dia minta anak adopsi Anda ya, coba Anda tuh adopsi anak gitu kan, Anda akan merasakan nanti dia tuh betapa anak itu dikit-dikit minta ke Anda, karena nggak ada lagi yang tempat dia minta gitu kan. Dia nggak tahu Anda tuh bukan orang tua kandung dia, tapi dia dengan misalnya dia minta jajan sama Anda, atau dia minta, kalau ibu ya, seorang ibu ada misalnya orang wanita dia minta susuin sama Anda gitu kan, merengek nangis kalau ada Anda, minta sop sama Anda dengan signal dia nangis itu, Anda akan merasa sangat dianggap sebagai ibu dia gitu, sebagai orang yang dibutuhkan dia. Itu kan menyenangkan sekali guys. Nah, itu yang Anda dapat di surga gitu. Nggak mesti dari anak kandung, nggak mesti dari orang tua kandung gitu, tapi perasaan sama yang Anda dapatkan dengan orang tua atau anak yang bukan kandung itu guys. Yang penting adalah karena anak sama orang tua kan mungkin dilipat gandakan, tapi istri bisa. Karena Salomo sudah membuktikan, Abraham sudah membuktikan gitu kan, dan tidak ada kecaman Tuhan terhadap mereka gitu. Poinnya adalah istri itu kan sebenarnya adalah suatu itu kan, perbuatan itu kalau salah kan akan dikecam Tuhan. Tapi kalau ada perbuatan dikecam berarti benar gitu kan. Itu aja poinnya guys. Jadi jangan coba Anda kecam sesuatu, menyalahkan sesuatu yang tidak Tuhan salahkan. Kayak perbuatan Salomo, perbuatannya Abraham, itu kan tidak ada Tuhan salahkan. Ketika Abraham itu beristri 2 misalnya, nah, itu kan tidak ada Tuhan salahkan, tidak ada gitu kan. Tidak ada Tuhan merujuk pada poin dia poligami itu nggak ada guys. Jadi Anda yang coba-coba menyalahkan sesuatu yang tidak pernah Tuhan salahkan gitu kan. Kita cuma untuk, kalau caranya omongannya ya, kita cuma 72
Jadi gue pada saat masuk Islam ini gue ngurangin 28 bro. Pedih guanya, gila lo, 100 istri, pedih. Pegel. Nah, nggak berani gue. Bahkan Islam mengatakan bidadari. Bukan berarti bidadari itu harus dipakai. Kalau istri kan pastinya. Didampingi bidadari, 70 bidadari, ya didampingi. Nanti akan didampingi 70 bidadari. Tapi di sini, di Matius 19:9, Anda akan mendapatkan 100 kali lipat istri. Saya pernah bahas juga tentang orang ini, bagaimana dia berpikir bahwa 100 kali lipat ini berarti orang Kristen akan mendapat 100 kali lipat istri. Padahal maksudnya bukan seperti itu. Ini orang-orang yang demi dogma mau memperkosa ayat. Ayatnya ngomong objeknya apa? Istri, anak, ladang. Itu objeknya. Diperkosa dia dengan mengatakan bukan itu. Loh, objeknya itu loh. Dan bilangannya 100 lipat. Ya 100 lipat itu dari mana? Dari objek tadi, gitu loh. Masa demi dogma Anda mau mengesampingkan objek tadi, coba? Ya, logika aja gitu. Saya ikut kamu nih bro. Tapi saya nanti akan ikutkan keluarga saya. Saya akan meninggalkan bapak saya, ibu saya, istri saya, anak saya. Tenang bro, nanti kamu akan dapat gantinya 100 lipat dari itu. Itu apa? Ya objek tadi. Gitu loh logikanya. Kalau dia misalnya ganti yang lain, supaya saya dikasih 100 kali lipat itu berupa kenikmatan lain. Misalnya 100 lipatnya adalah mobil deh. Saya akan protes. Bro, aku kehilangan orang tua loh. Istri, anak loh. Masa kamu ganti dengan mobil? Walaupun mobil Ferrari nggak sebanding bro. Dia ganti dengan apa lagi guys? Dengan apapun yang harta lah. Nggak bisa menggantikan itu semua. Ya. Jadi apa ya? Coba saya tanya Luis ya. Saya tanya teman-teman kita yang meyakini hari ini. Apa yang ganti yang lebih dari itu? Coba. Yang ganti yang lebih daripada keluarga, anak, istri, ladang, apa coba? Itu tuh lipatannya gitu. Makanya hidup tadi diganti dengan hidup juga. Hidup yang sementara diganti dengan hidup yang kekal. Jadi hidup diganti dengan hidup. Hidup yang tidak kekal diganti dengan hidup yang kekal. Artinya sama tadi gitu juga. Ladang diganti dengan ladang. Karena itu yang orang akan nuntut nanti. Loh kamu janjinya saya kehilangan ladang, kamu katakan ganti 100 lipat, tapi kamu ganti dengan mobil. Ini kan nggak nyambung gitu. Ya kan? Saya pengen ladang saya pengen ladang bro. Gitu, ya kan? Coba, ada nggak orang ya, nih saya katakan ya, coba Anda ditawari, saya udah punya saya udah enak nih kan, saya udah punya istri saya ini baik sekali. Orang tua saya baik sekali, anak saya baik sekali, lucu-lucu lagi kan, saya punya ladang. Tiba-tiba saya diajak untuk nanti kamu akan ganti 100 lipat. Nah, yang saya pahami adalah objek ini akan diganti gitu kan. Oke lah, saya tinggalkan istri saya, anak saya, tapi kan karena saya akan dapat gantian gitu kan. Karena gini ya, ketika saya tuh punya orang tua, kan saya dapatkan sesuatu yang saya, kalau memang saya nggak mau meninggalkan itu kan berat meninggalkan itu, berarti kan itu bagi saya sudah nikmat gitu. Kalau dia nggak mungkin sebut gitu kan. Karena kalau bagi saya itu nggak berarti, saya tidak akan sebut. Saya akan tinggalkan orang tua, anak, kalau nggak berarti nggak bisa saya sebut. Tapi karena berarti maka saya sebut. Jadi ini bagi saya pengalaman besar loh tinggalkan ini. Berarti apa gantinya? Itu sesuatu yang lebih yang dibandingkan dengan itu. Perbandingan harus itu dong, itu objeknya kan. Coba Anda ganti saya kehilangan orang tua nih, anak, istri, ladang. Anda ganti dengan apa? Coba saya tanya. Apa? Gak ada jawaban lain selain dengan 100 lipat dibalikan kepada objek itu. Sama kayak hidup kekal, dikembalikan pada hidup tadi. Hidup kekal, hidup nggak diganti dengan yang lain. Apakah hidup ada yang nggak kekal diganti dengan Lamborghini? Dengan apa kan nggak? Diganti dengan hidup juga, tapi kekal. Artinya kalau hidup saja dibanding dengan hidup juga, ya artinya objek tadi akan diganti dengan objek tadi juga gitu loh. Jadi angka 100 lipat itu bukan sesuatu yang melenceng dari situ harusnya. Nanti orang akan protes dong. Katanya akan diganti 100 lipat. Saya punya satu, bukannya dapat dua kali lipat. Satu lipatnya nggak ada, balik modalnya nggak ada gitu loh. Pak ya.
Jadi 100 kali lipat ya merujuk pada objek tadi gitu. Jadi jangan dapat 100 kali lipat dari objek tadi, ya. Dapat 2 kali lipatnya nggak ada. Nah, di situ poinnya guys. Jadi Anda mau menyamakan dengan apa coba? Makanya harus pakai logika. Kembalikan kepada objek. Karena hidup aja dikembalikan pada objeknya. Hidup kekal dikembalikan pada objek hidup yang nggak kekal gitu loh. Artinya 100 istri ya kembalikan pada 1 istri gitu kan. Objek yang disebut di awal gitu guys. Itu kalau mereka ini mau jujur. Tapi demi dogma mereka menyesepakkan itu kan. Itulah di situ letaknya betapa dogma itu membutuhkan mereka. Sehingga apabila apa yang saya tulis objeknya ada, mereka kesampaikan itu demi dogma guys. Oke, jadi mungkin ini video cukup panjang ya, kita bagi 2 aja lah guys ya, atau kita teruskan guys. Ini udah ada 1 jam 30 menit lah ya. Kita bagi 2 aja lah ya, karena ini bahaya kalau video saya terlalu panjang guys. Jadi kita bagi 2 aja ya. Kita akan sambung di konten berikutnya guys, karena ini cukup panjang. Nanti Anda kalau kelamaan kita bagi-bagi, nanti Anda ngantuk dengannya guys. Maka saya bagi 2 aja ya. Nanti kita akan sambung di video berikutnya guys, yang bahas lagi bagi kedua ya. Jadi sampai jumpa di part kedua ya. Tonton terus agar Anda mendapatkan pemahaman utuh. Ya, bagaimana kita buktikan betapa absurdnya pemikiran di sini gitu kan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.